Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Deswanto, NIM 4004 03196500007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar SKADA saya yang berjudul Produksi Mesin Es Krim Berbasis SKADA. Di sini saya telah membuat skematik rancangan alatnya. Yang pertama ada kedua tangki yang berisi susu dan perisai. Terus ada kedua katup. Lalu ada mixer. Mixer ini dilengkapi sensor proximity high dan proximity low untuk mendeteksi uh, tinggi dan rendahnya adonan es krim. Terus ada katup lagi untuk keluarnya mixer. Lalu di sini ada freezer. Di sini freezernya juga ada kedua sensor proximity untuk high dan low. Lalu di sini juga ada RTD, yaitu sebagai pengukur suhu. Lalu ada katup. Katup ini akan keluar untuk mengisi wadah-wadah es krim. Lalu ada es krim yang telah terisi akan terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Lalu ketika telah terdeteksi, conveyor akan maju ke titik sensor ultrasonik finish, lalu akan dimasukkan kotak oleh operator. Berikut keterangannya. Baik, langsung mulai saja. Di sini saya telah membuat tag browsernya. Nah, tag browser ini pertama kita klik garis miring ini. Lalu saya telah membuat konteks. Membuat konteksnya bernama produksi mesin es krim. Produksi es krim. Cara menambahkan konteksnya nanti bila ingin ditambahkan yaitu klik new child. Lalu klik alt type. Terus nanti ada konteks. Nah, nanti ini bisa namanya bisa terserah. Lalu ini tidak diisi juga tidak apa-apa, langsung nanti klik OK. Saya cancel terlebih dahulu. Lalu di sini produksi es krim, di tag produksi es krim ini ada dua tag. Yang pertama yaitu Modbus Compatible Device dan TCP IP port. Cara membuat Modbus Compatible Device ini kurang lebih sama seperti tadi, yaitu new child. Lalu alt type. Nanti pilih Modbus Compatible Device. Lalu misalnya saya namakan saya ganti sebentar. Nah, nanti pilih open Modbus TCP, lalu nanti tinggal klik OK. Sementara ini saya cancel terlebih dahulu karena saya sudah membuat tag channel tersebut. Lalu setelah Modbus TCP, kita akan membuat TCP IP portnya sama, kurang lebih sama, yaitu new child. Klik alt type, lalu pilih TCP IP port. Nanti klik TCP IP port, misal kita tulis contoh connection. Ntar bisa menggunakan kode localhost atau bisa mencari IP tersendiri. Kalau cara saya yaitu cari di CMD, terus ketik IP config, lalu enter. Lalu di sini akan muncul IPv4 address. Nanti bisa diisi dengan address ini bisa, atau dengan localhost, yaitu kalau tidak salah 172.0.0.1 itu juga bisa. Saya close dulu. Lalu nanti kliknya 502. Nanti klik OK. Sementara ini saya akan cancel terlebih dahulu. Oke, setelah itu jangan lupa saling mengkoneksikannya di antara dua ini. Caranya ke channel text, terus ke properties. Nah,
nanti ininya, portnya nanti diganti dengan dipilih, diselect Modbus ini. Modbus ini, nanti teman-teman tinggal pilih select, close, oke. Sementara ini saya cancel dulu. Oke, setelah itu saya akan menunjukkan tag saya. Di sini ada tag-tag yang telah saya buat. Cara menambahkan tagnya yaitu jika pilih analog, silakan pilih analog. Misalnya ini saya pilih analog. Nanti misalnya saya klik contoh. Nah, sudah klik contoh. Nanti tinggal I/O-nya dikasih. Misalnya kalau analog itu biasanya di 30000 seperti ini, 30001 misalnya. Nanti tinggal ini disalin, terus samakan seperti ini, nanti klik OK. Sementara ini saya cancel dulu. Nanti setelah itu, jika ingin memilih yang digital, silakan pilih New Child, terus pilih digital, terus pilih I/O and calculation. Saya ketik contoh. Yang ini hiraukan saja. Klik I/O. Klik I/O, misalnya 10001. Nah, ini samakan seperti ini. 10001. Itu bisa. Nanti oke. Sementara saya ini hapus dulu. Untuk menghapusnya caranya begitu saja, tinggal klik kanan delete. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit channel tag saya, yaitu ada freezer mixer high untuk sensor, ada indikator freezer untuk tanda nyalanya freezer, ada level sensor tangki perisai, level sensor tangki susu, ada motor conveyor untuk menggerakkan conveyor, ada motor mixer untuk menggerakkan mixer, ada proximity mixer high, proximity mixer low sebagai tanda tinggi atau rendahnya suatu ukuran air di dalam tangki, terus ada RTD sebagai sensor suhu, ada start stop valve susu perisai. Jadi tangkinya ini ada start stopnya untuk memulai, terus ada ultrasonic finish conveyor, itu jika wadah telah sampai ke ujung conveyor. Kalau ini start conveyor, yaitu tempat untuk ketika adonan es krim baru dimasukkan ke wadah, nanti conveyornya sensor ultrasonik akan mendeteksi pakai tag ini. Terus ada valve freezer, ada valve mixer. Mungkin itu saja. Saya close dulu. Baik, setelah itu kita akan buka overview yang telah saya buat. Baik, langsung saja saya paparkan tugas besar SCADA yang telah saya buat, yaitu produksi mesin es krim berbasis SCADA. Sebelumnya SCADA ini telah terhubung dengan PIC HMI. Kita asumsikan tangki susu dan tangki perisai itu telah penuh. Lalu valve susu dan valve perisai pun terbuka. Ketika valve susu dan valve perisai terbuka, maka susu dan perisai akan mengisi tangki mixer. Lalu proximity mixer low pun akan mati dan proximity mixer high pun akan menyala. Dan akan menyalakan alarm. Sebelumnya saya matikan alarm terlebih dahulu. Lalu motor mixer pun akan menyala dan valve susu pun akan mati. Valve susu dan perisai pun akan mati. Motor mixer pun menyala dan beberapa waktu lalu akan mati. Ketika motor mixer sudah mati, maka
valve mixer pun akan terbuka. Ketika sudah dibuka, maka proximity mixer high pun akan mati dan menyalakan proximity mixer low. Ketika proximity mixer low pun, valve vaporizer akan terbuka kembali dan akan mengulang proses tersebut. Lalu di sini ketika valve mixer terbuka, maka freezer mixer low pun akan mati dan freezer mixer high pun akan menyala. Ketika freezer mixer high menyala, maka valve mixer pun akan mati karena tangki freezer telah terisi penuh. Lalu freezer pun akan menyala. Ketika freezer telah menyala, di sini kita mempunyai sensor suhu. Kita asumsikan sensor suhu tersebut dari suhu ruang yaitu 20 derajat Celcius. Tangki pun akan mendinginkan adonan. Lalu setelah beberapa lama suhu pun akan turun menjadi 0 derajat Celcius. Ketika sudah 0 derajat Celcius, freezer pun akan mati. Freezer akan mati, maka valve freezer pun akan terbuka. Valve freezer terbuka akan mengisi wadah. Lalu freezer mixer high pun mati. Dan freezer mixer low pun akan menyala kembali, lalu valve mixer pun akan terbuka lagi untuk mengisi tangki freezer kembali. Ketika valve freezer terbuka, maka akan adonan tersebut mengisi wadah. Ketika sudah penuh adonan es krimnya ke dalam wadah, maka motor conveyor pun akan menyala. Lalu ultrasonic start conveyor ini akan mati. Akan mati karena conveyor berjalan. Ketika wadah telah sampai ke ultrasonic finish conveyor, maka motor conveyor pun akan mati. Lalu di sini nanti kita asumsikan ada operator yang akan menutup wadah es krim ini dan memasukkannya ke dalam kardus. Dan jika semua proses tersebut ingin dimatikan, maka nonaktifkan semua valve yang ada. Maka mesin pun akan nonaktif. Bila ingin diaktifkan, maka ulang langkah tersebut dari awal. Mungkin sekian presentasi tugas usaha SCADA dari saya. Terima kasih kepada Bapak Distael Tadius STMT yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah SCADA. Saya sadari masih banyak kekurangan dalam tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.